يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di beberapa Jumat yang lalu kita sedang membahas bagaimana caranya menaikkan iman kita. Salah satunya dengan ma'rifatullah. Arti dari ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Melalui pembahasan mendalami makna dari nama-nama dan sifat Allah. Melalui hal itulah kita akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Hasil dari ma'rifatullah, hasil dari mengenal Allah, bakal muncul berbagai macam unsur penunjang keimanan. Bakal muncul khauf atau rasa takut kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, juga tawakal, juga roja atau berharap, juga ikhlas. Semua itu sudah kita terangkan di beberapa Jumat yang lalu. Salah satu hasil dari ma'rifatullah adalah tawadhu'. Tawadhu' itu artinya rendah hati, merasa diri hina, terutama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sifat tawadhu ini pasti muncul, pasti lahir dalam diri kita kalau kita mengenal asma dan sifat Allah, mengenal Allah dengan sebenarnya. Kenapa demikian? Karena di antara beberapa nama dan sifat Allah ada yang memang mengharuskan atau menyadarkan diri kita bahwa diri kita ini super kecil dibanding Allah. Salah satu di antara sifat sekaligus nama bagi Allah, Allah itu Al-Kabir.
Wallahu aliyul kabir. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Allahu akbar. Allah itu terbesar. Juga Allah itu agung. Juga Allah itu al-qadir. Kebesaran Allah lebih besar dari alam jagat raya ini. Sampai seluruh alam jagat raya ini digenggam di tangan Allah. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di tangannya lah tergenggam seluruh kekuasaan langit dan bumi. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah pun berfirman di dalam ayat yang lainnya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih. Orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Makanya mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam hal ibadah, nyembah ke Allah, nyembah juga ke yang lainnya. Itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini seluruhnya digenggam oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Dan seluruh langit yang 7 ini dilipat di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kebesaran Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi, daripada seluruh alam jagat raya ini. Digenggam semua kekuasaan alam semesta ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Sampai di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, tidaklah langit dan bumi di tangan Allah kecuali seperti sebutir debu di tangan kalian. Allahu Akbar. Allah terbesar. Akbar dalam bahasa Arab disebutnya isim tafdil. Bahasa kitanya superlatif alias menunjukkan alias yang paling. Allah paling besar. Jauh lebih besar dibanding seluruh makhluk ini. Allahu Akbar. Oleh karena itu kalau langit dan bumi beserta seluruh isinya, alam jagat raya ini digenggam di tangan Allah Azza wa Jalla. Padahal alam ini menurut kita sangat besar, saking besarnya seolah-olah tak ada batasnya. Tapi kecil dalam pandangan Allah. Bayangkan bagaimana kita yang berada di dalam alam semesta yang dahsyat dan besar ini, jauh lebih kecil lagi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan tak bernilai apa-apa. Karena itulah maka salah satu sifat Allah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu yang layak sombong, layak merasa lebih sangat besar karena memang dia besar. Bahkan Allah Azza wa Jalla yang menyatakan demikian, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Salah satunya adalah Al-Mutakabbir. Dari sini saja kita sudah mengetahui betapa kecilnya kita. Betapa hina rendahnya kita, betapa tak berharganya kita menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang kecil, yang hina, yang rendah, tidak layak untuk merasa besar. Layaknya ya sadar diri bahwa diri ini kecil. Siapa orang yang merasa diri besar, merasa besar itu takabur. Takabur itu maknanya dia kecil tapi merasa diri besar. Bahasa Sundanya gumede. Gumede itu orang yang kecil tapi merasa dirinya gede, dirinya besar. Tidak sadar diri. Siapa orang yang ada takabur dalam hatinya, Allah azab. Dalam salah satu hadis kursi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dalam kitab sunannya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-kibriya'u
ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah, kebesaran, merasa diri besar adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku. Maka siapa orang yang menyaingi aku dalam dua hal itu, salah satu di antara dua hal itu, aku campakkan dia ke dalam neraka. Walaupun rasa sombong, rasa takabur tersebut sekecil debu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur, rasa sombong walaupun sekecil debu. Sekecil debu itu takabur menyebabkan di neraka dia. Apalagi kalau rasa takaburnya lebih besar. Rasa takabur ini yang mendorong orang untuk menentang, menolak syariat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia punya alasan untuk takabur, baik karena uangnya banyak ataupun kekuasaannya yang dahsyat. Dan ini pernah teralami oleh orang-orang zaman dahulu. Kita mengenal Fir'aun. Dia berkuasa dengan sekuasa-kuasanya. Tak ada yang berani. Semua orang harus menyembah dirinya. Hati kecilnya meyakini kebenaran dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada dirinya. Hati kecilnya. Tapi karena kesombongan dia tolak. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Bukankah kita tidak tahu hati orang? Dari Allah yang maha mengetahui hati setiap hamba. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya ini meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Tapi dia menolak. Mereka menolak. Wajahadu biha. Mereka menolak dakwah ini. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan merasa tinggi. Takabur, sombong dengan kekuasaannya. Fir'aun punya alasan untuk merasa besar karena dia penguasa, raja. Demikian juga dulu Raja Namrud yang pernah membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan Raja Namrud termasuk salah satu raja yang pernah menguasai seluruh dunia ini pada zamannya. Oleh karena itu dia sombong dan takabur. Maka setiap orang yang tidak mengikuti perintahnya dihukum seketika itu juga, termasuk siapa? Termasuk Nabiullah Ibrahim. Demikian juga Raja Abraha punya pasukan yang dahsyat dan kuat, yaitu pasukan gajah yang saat itu tidak ada yang setangguh itu. 3 orang raja dengan kekuasaan yang dahsyat ditakuti oleh semua pihak. Kesombongan, ketakaburannya menyebabkan menolak syariat, menolak dakwah. Apa yang terjadi? Semuanya hancur. Allah yang menghancurkan. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Raja Namrud musnahnya, hancurnya oleh makhluk yang kecil. Sebagian riwayat menyatakan itu nyamuk. Sebagian lain menyatakan itu adalah lalat masuk ke dalam hidungnya dan bertengger atau menetap itu nyamuk atau lalat di kepalanya. Sebuah riwayat menyatakan sampai 400 tahun. Karena sebelumnya Raja Namrud berkuasa sampai 400 tahun, maka lalat atau nyamuk itu pun menetap di kepalanya menyiksa selama itu pula, selama 400 tahun pula.
Orang-orang zaman dahulu panjang-panjang usianya. Sampai saking sakitnya dia memukul-mukulkan besi ke kepalanya untuk mengusir rasa sakit. Dan sampai matinya. Demikian semua orang yang pernah memiliki kekuasaan besar, karena itulah mereka sombong, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sangat tragis. Makanya ini yang Allah maksudkan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Rasa sombong itu adalah pakaianku atau selendangku. Keagungan itu pakaianku. Siapa orang yang menyaingi aku dalam salah satu saja di antara dua sifat ini, aku hancurkan mereka, aku lemparkan mereka ke dalam api neraka. Ini pula yang menyebabkan iblis laknatullahi alaih diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari surga. Ini yang menyebabkan iblis menolak, disuruh sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Bukan sujud menyembah, tapi menghormat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud. Adapun iblis yang sama-sama saat itu ada di sana tidak mau sujud. Aba, dia enggan. Dia menolak perintah itu. Wastakbaro, karena dia takabur, merasa diri besar. Wa kana minal kafirin, makanya dia itu masuk ke dalam golongan makhluk-makhluk yang kafir. Makanya ketika Rasul SAW menyatakan orang yang di dalam hatinya ada sombong, ada takabur walaupun sekecil debu, dia nggak akan masuk surga. Para sahabat kemudian menyatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasul, ada tuh orang yang suka pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Itu sombong bukan tuh? Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu enggak sombong. Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan. Al-kibru batul haq wa ghamtunas. Takabur itu nolak kebenaran, nolak dakwah, nolak nasihat, dan meremehkan manusia. Ketakaburan menyebabkan melahirkan dua hal ini. Kebenaran ditolak karena gengsi, karena malu, karena merasa diri tinggi, dan meremehkan, menghinakan orang lain. Itu takabur. Tak ada seorang pun yang menolak dakwah, menolak kebenaran, kecuali karena ketakaburan. Dan itu yang menjadi kriteria pokok dari sebuah ketakaburan. Takabur adalah menolak kebenaran yang sebenarnya dia yakini di dalam hatinya. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullahi alaih. Berdasarkan hal itulah, maka kita sudah memperoleh banyak contoh. 3 raja yang luar biasa dahsyatnya yang tadi diceritakan. Termasuk iblis laknatullahi alaih. Dia takabur lalu menolak perintah Allah. Lalu terusirlah dia dari surga yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertawadhu. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama khadakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabur sehingga tidak mau beribadah kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Inilah keterangan Allah. Siapa yang takabur, menyerupai atau menyaingi sifat Allah Azza wa Jalla, dahsyat sekali azab dan sanksi yang akan diterimanya. Menyadari hal ini, seorang yang kenal dengan Allah melalui sifatnya Al-Kabir atau Al-Akbar atau Al-Mutakabbir, pastilah dia akan sadar diri. Tidak layak kita sombong. Tidak layak kita merasa tinggi, merasa besar, merasa sangat mulia. Maka yang pantas dilakukan adalah menghambakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari sini lahirlah ketawaduan.
Kita nggak layak sombong, nggak layak merasa besar, nggak layak merasa tinggi. Walaupun berkuasa, walaupun uang banyak, walaupun populer, walaupun berpangkat tinggi, pada hakikatnya kita tetap rendah, kita tetap hina, kita tetap kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah hakikat dari ketawaduan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, berdasarkan penjelasan tadi, maka mulia atau tidaknya seorang hamba tergantung dari seberapa rendah dia menghambakan dirinya kepada Allah. Semakin dia tawadu, semakin merasa hina, semakin merasa kecil, semakin merasa rendah di hadapan Allah, semakin Allah angkat kemuliaannya. Oleh karena itulah, ketika Allah menyebut Nabi Muhammad SAW pada posisi-posisi ketika beliau dimuliakan oleh Allah, Allah menyebut beliau tidak dengan sebutan Rasul, tidak dengan sebutan Nabi, tidak dengan sebutan Muhammad, tapi dengan sebutan hamba. Allah berfirman, contoh, momen ketika Nabi sangat dimuliakan adalah momen ketika beliau diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah. Tak ada makhluk manusia di alam jagat raya ini yang semulia itu dimuliakan, naik ke atas langit, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Allah menerangkan peristiwa ini, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Allah di sini tidak menyebutkan maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya atau rasulnya atau Muhammad, tidak, tapi hambanya. Hamba yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena momen Isra Mi'raj, momen di mana beliau dimuliakan, maka disebutlah dengan sebutan hamba. Dialah Allah walladzi anzalal kitab ala abdihi. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Tidak disebut rasulnya, nabinya atau Muhammad, hambanya. Karena posisi ketika menerima wahyu berupa Al-Quran, posisi yang agung dan mulia. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, nabi lain juga begitu. Lihat Nabi Nuh, dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Manusia yang ada sekarang itu adalah anak-anak turunan dari manusia-manusia turunan yang kami bawa beserta Nabi Nuh dalam sebuah perahu. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur adalah momen yang sangat mulia. Saat itulah Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba.
Jadi dari sini kita mengetahui semakin seseorang tawadhu, merendahkan hatinya, menghambakan dirinya di hadapan Allah, semakin mulia dia. Sebaliknya semakin seseorang merasa besar, merasa tinggi, merasa sombong, maka semakin hina dia. Allah yang akan menghinakan orang seperti itu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa orang yang mengenal Allah, kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya, pastilah dia akan tawadhu di dalam sikapnya dan tingkah lakunya. Dia akan rendah diri, dia akan merasa hina di hadapan Allah dan tidak menyombongkan diri, tidak menolak kebenaran, tidak menolak nasihat, tidak menolak peringatan dari siapapun yang memberi peringatan kepadanya. Inilah salah satu di antara unsur penunjang keimanan, yaitu tawadhu, dan tawadhu lahir dari ma'rifatullah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dengan sedalam-dalam pengenalan, sehingga lahirlah beberapa sifat yang bisa mendukung keimanan kita, baik khauf, khasyah, raja, tawakal, ikhlas, mahabbah, termasuk tawadhu, sehingga kita menjadi hamba yang selalu mencintainya dan dicintai olehnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antal wahhab innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.